Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, untuk kelas 3 pagi hari ini kita akan mempelajari yang judul baru, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemarin kita sudah bicara materi sebelumnya, untuk pagi hari ini kita akan membicarakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat pagi hari ini? Iya, terima kasih. Ya, anak-anakku yang manis, kelas 3 yang bahagia. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar dengan bersyukur kepada Allah. Namun anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita ada berkahnya dan diberi kemudahan oleh Allah, sehingga untuk belajar apa yang kita pelajari nanti akan membawa hikmah pada kita semuanya. Yuk, sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita, yaitu dengan judul bersyukur kepada Allah. Apa artinya bersyukur anak-anak? Siapa yang tahu? Oke, kita bahas bareng-bareng. Bersyukur artinya rasa terima kasih atas pemberian Allah. Atas pemberian Allah. Tentunya kita tahu bahwa anak-anak, kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai hamba Allah yang lemah, maka wajib bersyukur kepada Allah. Hukumnya wajib untuk bersyukur. Karena semua pada intinya yang ada di sekitar kita ini, yang ada pada diri kita ini adalah semua adalah pemberian dari Allah. Makanya kita wajib hukumnya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Ibrahim, ayat yang ke-7, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innadzabi lasyadid. Ayat 7 surat Ibrahim, yang artinya jikalau kita nanti pandailah bersyukur. Jikalau mau bersyukur pada Allah, tentunya Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jikalau kita kufur atas nikmat Allah, amatlah pedih azab Allah. Makanya kita jangan sampai orang yang kufur atas nikmat Allah. Jadilah kita hamba Allah, menjadi sebagai hamba yang ahli bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita perhatikan anak-anak, coba kita merenung sejenak aja. Apa yang diberikan pada kita, yang kita terima pada diri kita misalnya. Coba kita rasakan sebentar aja. 1 menit. Iya. Apa misalnya? Tangan. Iya, tangan. Ini berarti kan sudah pemberian dari siapa? Dari Allah. Coba bayangkan, orang yang tidak punya tangan, rasanya bagaimana? Misalnya beli satu saja tangan satu, berapa jutaan? Nah, jutaan. Kita diberi Allah, bayar tidak? Tidak bayar.
berarti apa itu? Betul-betul nikmat dari Allah yang tidak ada bandingannya. Tidak ada hitungannya. Makanya di dalam surat Ibrahim lagi di sana dicantumkan surat yang ketiga Ibrahim yang ayat yang ke-34 di sana dicantumkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Artinya, jikalau kamu menghitung-hitung nikmatku dari nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Jadi saya contohkan tadi, satu tangan berapa harganya? Itu baru satu, belum yang lain. Ada yang di sekitar kita. Bumi yang kita injak ini, kalau kita beli berapa? Kita dengan bebas menginjak bumi. Udara yang untuk bernapas, kalau kita beli berapa? Anak-anak bisa membayangkan. Oksigen yang ada di rumah sakit, satu tabung itu berapa ribu? Berapa juta? Itu berapa? Baru satu tabung. Dan berapa untuk berapa hari saja. Padahal kita bernafas menggunakan udara. Sejak lahir sampai sekarang sudah berapa tahun itu, coba bayangkan. Pernah bayar anak-anak? Pernah mengganti dengan Allah? Tidak pernah. Nah, kalau tabung udara di rumah sakit, satu tabung bayarnya sudah berapa? Itu kalau anak-anak bisa bayangkan. Kalau sejak lahir sampai sekarang, itu tabung yang kita beli terus berapa coba itu. Makanya anak-anak bisa berpikir sejenak aja. 1 menit saja berpikir seperti itu. Anak-anak pernah tidak berpikir semacam itu? Nah, makanya kok tidak bisa berpikir. Karena itu anak-anak tidak pernah memperhatikan masalahnya. Sehingga kalau anak-anak tidak pernah berpikir itu, ya akan hamba. Rasanya kan hanya lewat begitu saja kan. Artinya apa? Hanya dianggap biasa-biasa. Karena apa? Karena tidak memperhatikan dan menghayati. Kalau kita hayati dengan kita menghitung-hitung tadi dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34 tersebut disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmatku yang saya berikan tadi ya. Jadi ayat yang ke-34 tersebut berbunyi seperti itu, maka anak-anak harus wajib bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Kemudian anak-anak, yang berikutnya adalah contoh-contoh nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua. Antara lain apa itu? 1, nikmat jasmani. 2, nikmat rohani. 3, nikmat rezeki. Nikmat jasmani anak-anak. Apa nikmat jasmani? Ya, yang ada nempel pada badan kita ini namanya nikmat jasmani. Nah, tadi ya Pak Guru sampaikan tadi, tangan 1 kalau kita hitung dihargai berapa? Kaki 1 berapa? Coba. Anak-anak perhatikan. Orang yang pernah beli kaki palsu 1 itu berapa juta itu? Padahal kita punya kaki berapa? 2. Pernahkah kita mengganti dengan Allah? Pernahkah kita membayar dengan Allah? Tidak pernah kan? Nah, inilah kita harus wajib bersyukur. Betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Ini nikmat jasmani. Ini nikmat yang kelihatan. Kemudian nikmat rohani, nikmat yang tidak kelihatan. Nikmat rezeki. Nah, nikmat rezeki ada 2. Berupa materi dan berupa non materi. Nah, yang berupa materi seperti apa? Harta benda, kekayaan,
Ini yang materi, yang kekayaan kita miliki, harta benda yang kita miliki, semuanya ini adalah bentuk materi. Makanya jangan lupa dengan atas pemberian Allah, harus bersyukur betul. Yang kedua, rezeki yang bentuk non materi. Seperti apa contohnya, Pak? Contohnya misalnya kesehatan, iman. Apa kesehatan kelihatan? Dilihat mata bisa lihat? Tidak kelihatan. Tapi nyata enggak itu? Nyata. Misalnya anak-anak sampai di sekolah sini, kalau sampai bisa pergi, bisa jalan dan sebagainya, itu kalau tidak sehat bisa tidak jalan seperti itu? Ya, tidak bisa, betul. Bisa berdiri, sudah nikmatnya bukan main, ya kan? Seperti Pak Guru itu tahun 97 itu tidak bisa berdiri. Karena apa? Ya ada saraf yang tidak bisa untuk bekerja, sehingga tahun itu tidak bisa berdiri sama sekali. Rasanya seperti apa kalau kita menikmati bisa berdiri, bisa berjalan seperti ini? Orang itu kalau bisa merasakan, bisa mengatakan kalau sudah pernah mengalami hal tersebut. Tetapi kalau belum pernah mengalami, nah itu dianggap lewat aja, seperti yang saya sampaikan tadi, biasa saja. Itu karena tidak mengalami seperti itu. Seperti iman. Iman itu apa toh? Percaya. Kalau orang yang tidak punya iman, oh, semualah itu apa toh? Allah itu apa? Nah itu kan, karena apa? Tidak percaya. Kalau yakin Allah ada itu, ya, kita yakin. Itu namanya rezeki juga iman. Kepercayaan itu namanya iman. Sehingga termasuk rezeki yang non materi. Nah, makanya tadi saya sampaikan dengan materi bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita sebagai umat manusia, umat Islam harus bisa mensyukuri atas pemberian nikmat Allah. Jangan mensyukuri dengan kalau berupa materi saja, seperti tadi punya dapat beli sepeda misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau sehat kita diam aja. Sehat pun juga itu nikmat. Kalau diam bisa tidur, diam saja, tidak bisa mengucapkan terima kasih. Makanya dengan ucapan-ucapan seperti itu, layaknya kita dengan baca dengan alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Tidak semuanya manusia tidak akan memiliki, makhluk siapapun tidak akan memiliki. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Kita bisa memiliki karena diberi oleh Allah. Makanya kita harus berterima kasih pada siapa? Pada Allah. Nah, karena semuanya pada hakikatnya apa? Milik siapa tadi? Milik Allah. Dalam ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Artinya semuanya adalah milik Allah. Kita hanya sebagian kecil yang diberikan pada kita. Makanya kita harus betul-betul harus bisa terima kasih. Ya, untuk itu anak-anak sampai di sini materi kita bersyukur kepada Allah. Jadilah hamba yang ahli bersyukur, jangan sebaliknya menjadi hamba yang kufur. Kalau hamba yang syukur tentunya akan diberi tambah nikmatnya, kalau yang kufur akan diberi siksa lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah perjumpaan pada pagi hari ini. Materi bersyukur sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan kita semakin bertambah imannya, memperhatikan alam yang ada di sekitar kita ini untuk bisa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.